Ya, shalom saudara-saudara. Kita bertemu lagi di satu program ini, yaitu yang biasa kita lakukan setiap hari Selasa dan hari Kamis. Terima kasih untuk kesetiaan saudara-saudara sekalian. Dan kita ingin membahas satu topik, yaitu tentang situasi saat ini yang banyak orang mempertanyakan sampai kapan semua ini akan berakhir. Masalah ekonomi dan sosial yang terus tergerus oleh keadaan, sehingga bahkan kehidupan juga perlu dipertanyakan. Kenny yang ada dari Amerika bergabung, teman-teman semua yang ada, makasih bisa join ya. Kita bersyukur. Nanti jikalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa masukin di Q&A yang ada di bawah ya, untuk semua nanti bisa masukin di bawah. Nah, saudara-saudara, saya masih buka untuk kolom komennya ini, dan kita nanti membahas ini dalam konteks kitab Wahyu. Nah, sebelumnya saya mau mengajak kita berdoa ya. Bapak, terima kasih untuk satu kesempatan indah kami dapat bertemu lagi dalam satu suasana yang kami melihat bahwa belum ada kepastian mengenai apapun juga, secara khusus tentang COVID-19 yang berhubungan dengan ekonomi dan hubungan sosial, bahkan kehidupan secara bermasyarakat. Oleh karena itu Tuhan, malam ini kami semua yang mengikuti live Instagram ini, kami siap untuk kembali dibukakan pikiran kami tentang keadaan yang terjadi di dunia ini dan bagaimana kami menyikapinya. Karena itu Tuhan berbicara dan Tuhan selalu ada di dalam setiap pembicaraan kami. Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, senang saudara juga tetap terus aktif secara khusus untuk mengikuti live Instagram ini. Nah, saya memang ngebahas ini karena berdasarkan topik yang saya lihat tidak menentu. Apakah PSBB ini akan diperpanjang atau nanti kita akan masuk dalam new normal di beberapa hari ke depan ini. Apakah bisa jadi bulan Juli dan segala macam. Saya tidak mau berprediksi tentang hal itu. Sehingga juga banyak pengusaha-pengusaha mengatakan bahwa kalau seandainya ini tidak, nanti Juni akan seperti apa, kondisi ekonomi akan seperti apa, dan ini memang akan mengalami satu pertumbuhan ekonomi yang akan di titik yang terendah, saudara. Tetapi kan bukan hanya Indonesia saja yang mengalami demikian. Dan kita lihat memang sekarang pertumbuhan orang yang terjangkit coronavirus ini juga makin lama makin kelihatannya makin banyak ya, begitu ya saudara ya. Dan kemudian dibarengi dengan orang yang meninggal mulai berturun, tapi orang yang sembuh sudah mulai meningkat. Nah, kita berdoalah supaya tidak ada korban yang begitu banyak. Mungkin saudara-saudara yang mengikuti live Instagram ini juga ada keluarga yang sakit ataupun keluarga yang sudah dipanggil karena coronavirus ini. Atau kita sedang mengalami goncangan secara ekonomi baik dalam jualan kita, apa segala macam. Jadi memang ini terjadi turbulensi yang luar biasa sekali. Nah, saudara-saudara, saya mau sampaikan dulu dari kitab Ayub. Nah, kita akan membahas tuntas kitab Ayub ini nanti di hari Kamis. Kita akan membahas tentang kepada bagaimana janda Sarfat dan orang-orang yang bisa dikatakan orang-orang yang secara ekonomi lemah, tetapi mereka punya hati untuk dapat memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, ini penting sekali saudara. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus, nah kita akan bahas dari Ayub pasal pertama sampai dengan Ayub pasal yang ke-42. Nah, ini penting sekali untuk saya sampaikan. Ada bagian firman Tuhan ini yang ingin saya sampaikan buat saudara sekalian. Di ayat pertama firman Tuhan bilang begini ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Kalimatnya begitu. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi dia ada beberapa karakter atau integritas, yaitu saleh, jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, ini penting nih. Jadi ada beberapa bagian penting ya saudara. Nah, kemudian di ayat yang kedua dan ketiga itu diberikan data kekuatan secara sosial maupun kondisi keluarga dia dan juga kondisi ekonomi. Itu yang pertama begini. Jadi ayat 2.
Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Jadi dia punya anak 10, jadinya 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ayat 3. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Nah, saudara, ini penting sekali. Kita mau lihat dulu database-nya tadi, saya sudah kasih tahu. Jadi ini seperti kayak kurikulum vitae kali ya. Jadi lebih kepada kondisi yang dimiliki oleh Ayub. Jadi integritas dulu yang kita bahas ya, saudara ya. Yang pertama, dia disebut sebagai seorang yang saleh. Terus kenapa dia disebut dengan saleh? Saleh itu berarti dia itu orang yang beriman, yang tidak pernah menyimpang di dalam kehidupan beribadah dia dalam konteks Alkitab. Jadi saleh itu dalam pengertian demikian dalam konteks Alkitab. Yang kedua, dia jujur, dia selalu berbicara apa adanya dan juga tidak neko-neko dalam pengertian bahwa Ayub ini terkenal seorang yang sangat jujur sekali. Jadi pengakuan ini bukan disampaikan sebagai sebuah tulisan saja, tetapi ada pengakuan dari Allah sendiri terhadap Ayub secara khusus. Nah, ini penting ya, saudara ya. Saya mau matikan dulu kolom komennya, nanti setelah itu baru kita akan buka lagi di akhir. Jadi supaya fokus. Nah, dia orang yang jujur dan dia menjauhi kejahatan. Nah, ada memang beberapa kegiatan-kegiatan anaknya kalau lagi pesta pora, Ayub ini sering mempersembahkan korban supaya anak-anaknya ini tidak sampai menghujat Tuhan. Ya, ini orang ini bisa dikatakan punya integritas ya. Ayub ini punya integritas luar biasa. Dan dia disertai kalimatnya takut Tuhan. Jadi punya integritas yang luar biasa dan tidak perlu diragukan tentang siapa Ayub ini secara spiritual maupun secara karakter Ayub ini. Gitu ya, saudara ya. Nah, saudara mungkin sering dengar khotbah-khotbah tentang Ayub, pembicaraan tentang Ayub secara khusus. Nah, kalau kita membahas tadi sudah saya sampaikan itu, dia punya anak 10 ya, saudara ya. 7 laki-laki dan 3 perempuan, jadi totalnya ada 10. Terus kemudian kalimatnya dia punya secara ekonomi ya, saudara, dia dianggap orang yang terkaya di zaman itu khusus di daerah timur ya, gitu ya, saudara ya. Nah, dia punya 7.000 kambing, 7.000 kambing, terus kemudian punya 3.000 unta, punya budaknya banyak banget dia. Terus punya 500 keledai betina dan 500 pasang lembu. Jadi dia ini secara ekonomi mapan sekali, orang yang kaya dan luar biasa sekali, saudara. Nah, ternyata saudara, dalam peristiwa-peristiwa itu ada dialog memang antara Allah dengan iblis. Kalau saudara situ, saya tidak mau membahas itu karena nanti kita akan masuk dalam sebuah perdebatan yang tidak penting. Tapi karena saya mau berbicara ini dalam konteks relevansinya dengan keadaan yang hari ini terjadi. Ekonomi akan nukik, terus kemudian banyak orang yang dipanggil Tuhan dan segala macam. Supaya kita cara mandang tentang dunia, materi, ekonomi yang anjlok dan segala macam, ada orang yang meninggal karena coronavirus. Cara pandang itu harus dimiliki berdasarkan konteks Ayub. Sehingga kita lihat tadi saya kasih tahu sebuah kurikulum vitae yang dimiliki oleh Ayub. Jadi secara integritas, saudara, dia secara rohani itu mumpuni. Dia orang yang memang punya kualitas rohani yang bagus. Dia punya karakter yang baik. Sehingga ini orang bisa dikatakan almost perfect tapi tidak perfect gitu loh. Jadi memang ada pujian yang Tuhan berikan kepada Ayub. Secara ekonomi juga, saudara, dia orang yang terkaya. Tadi saya sudah jelaskan 7.000 kambing, 3.000 unta, budak-budak yang banyak. Dan kemudian ada 500 keledai betina, 500 pasang lembu, saudara ya. Nah, ini adalah sebuah impact dari sebuah perlindungan Tuhan. Karena iblis pernah bicara kepada Allah. Itu jelas sekali karena di ayat 10, ayat 1 ayat 10 bilang begini, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya, apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Jadi iblis ini tahu kalau Ayub ini orang yang diberkati karena dikelilingi oleh Allah. Jadi dia tahu, iblis ini tahu orang benar itu bahwa kenapa orang benar dalam keadaan apapun tetap ada berkat yang Tuhan turunkan. Karena memang dia dipagari, dikelilingi kalimatnya itu oleh Allah secara khusus. Tetapi kalimatnya, iblis itu ngomong apa? Ulurkanlah tanganmu dan jamalah
segala yang dipunyanya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Jadi iblis mulai menggoda dengan menguji Ayub secara khusus. Nah, kemarin saya sudah bicara, saudara, dalam konteks-konteks kita Bible study ini di hari Selasa dan Kamis, selalu kita bicara tentang cobaan dan ujian. Apakah ini cobaan? Cobaan itu berasal dari setan. Ujian itu adalah cobaan yang sudah berasal dari setan dipakai Tuhan untuk menguji orang benar sehingga menghasilkan ketekunan, menghasilkan ini yang nilainya positif untuk orang tersebut. Nah, ini sudah saya sampaikan sebelumnya, sebelum di part-part sebelumnya. Sehingga dalam konteks kita pada hari ini adalah kita mau berbicara ini dalam hal yang berbeda, saudara. Nah, ketika itu Allah bicara dalam ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya, kata dia, janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Nah, waktu dia bilang begitu, maka ada celah yang diberikan oleh Allah kepada iblis memang, saudara. Jadi seolah-olah Allah bicara, kalimat bukan seolah-olah, memang benar. Segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kalimatnya begitu. Jadi semuanya boleh dalam kuasamu, tapi jangan kamu ulurkan tanganmu terhadap dirinya. Nah, ini menjadi satu bagian yang perdebatkan. Karena kenapa Tuhan izinkan itu terjadi dan segala macam. Nah, akhirnya saudara terjadi satu bencana yang begitu sangat cepat, sporadis, dan kemudian seketika itu juga mengalami satu pukulan-pukulan telak yang terjadi oleh Ayub, saudara. Kalau di ayat 14, ya, di ayat 14, 15, 16, 17, 18 itu satu peristiwa, saudara, terus sampai dengan ayat 19. Jadi 14 sampai 19 itu seluruh yang tadi saya katakan, dari anaknya 10, dia punya dia anak 10, dia punya 7.000 kambing, 3.000 unta, budak yang banyak, 500 keledai betina, 500 pasang lembu. Ayat 14, 15, 16, 17, 18 itu, saudara, itu semua kasus yang tadi saya sudah sampaikan, baik anaknya ada 10 laki, itu terjadi masalah besar, saudara. Seketika itu juga, saya baca pelan-pelan ya. Ayat 14, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba, menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayat 16, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing, domba, dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayat 17, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayat 18, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun rumah itu, dilandanya pada 4 penjurunya, dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Nah, saudara, ini adalah satu pukulan yang tidak bisa kita tutup mata bahwa seketika itu juga habis, saudara. Seluruh binatang dia habis. 7.000 kambing habis, 3.000 unta habis, 500 keledai betina habis, 500 pasang lembu habis, saudara. Dan bukan hanya itu, anak-anaknya juga seketika itu juga mati semua, 10-10-nya. Nah, ini satu pukulan keras yang terjadi, dialami oleh Ayub secara personal, saudara. Wah, ini gak gampang, saudara. Kayak kita lihat hari-hari ini, dagangan saudara runtuh, saudara, hari ini. Mungkin ekonomi kamu hari ini, ekonomi saudara melalui goncangan yang luar biasa sekali. Sehingga terjadi drop dalam banyak hal, saudara. Penghasilan turun dan apapun juga turun, saudara. Jadi ada terjadi goncangan, turbulence yang luar biasa sekali, saudara. Di dalam kehidupan. Mungkin ada orang yang kau sayangi, suamimu, istrimu, anakmu meninggal juga dengan kasus yang terjadi hari-hari ini.
Nah ini tidak mudah untuk menyikapi ini. Sedangkan Ayub paket komplit, saudara. Semua hartanya habis, anaknya juga habis. Sudah bisa bayangkan. Kalau kita ada di posisi itu ya tolaklah dalam nama Yesus. Tapi ini tidak mudah. Tapi Tuhan itu memberikan sebuah contoh, saudara, bahwa ada kasus yang lebih parah terjadi. Jadi kalau saudara bilang bahwa dengan COVID-19 yang sekian bulan ini ekonomi runtuh dan segala macam. Ada seorang yang bernama Ayub yang benar-benar dari yang everything menjadi nothing, saudara. Jadi yang banyak hilang, dia luntuh, habis, dia tidak punya apapun juga dia. Anak yang ada 10 semuanya selesai, saudara. Jadi ini satu pukulan yang menjadi contoh bagi kita bahwa orang benar sekalipun, saudara, dalam kondisi seperti itu harus dimaknai bahwa Tuhan tetap ada di dalam peristiwa apapun untuk menjaga kita. Nah ini contoh ini, saudara, harus kita lihat bagaimana respon dari Ayub. Nah ini penting sekali, saudara. Respon ini yang membuat hati kita itu menjadi tenang dan hati saudara juga tenang, saya juga tenang. Yaitu apa? Maka berdirilah Ayub di ayat 20. Lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Wah saudara. Kalimat dia, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku. Dengan telanjang pula aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara tahu kalimat itu? Kalimat itu adalah membuktikan bahwa Ayub memiliki integritas yang tidak dapat sedikit pun tergoyahkan dengan situasi apapun juga. Dan ini penting untuk pegangan kita, saudara. Di tengah-tengah situasi hari ini yang ekonomi kita lagi drop dan segala macam. Seharusnya kita memahami bahwa apa yang kita miliki itu ternyata bukan kita yang memiliki, tapi Tuhan yang memilikinya. Dan kita hanya seorang operator untuk mengurus apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Anak kita kah, suami kita kah, istri kita kah, terus kemudian posisilah jabatan, harta sekalipun. Maka Tuhan punya hak untuk mengambil dalam konteks itu dan Tuhan bisa memberinya kembali. Waduh saudara, kita harus punya pikiran begini. Kalau kita udah beberapa tahun di belakang dapat untung, berapa bulan di belakang kita dapat untung, itu datang dari Tuhan. Jadi kalau hari ini kita tidak dapat untung, itu berarti Tuhan juga kehendaki peristiwa itu terjadi. Jadi kalau ada orang yang mengalami kedukaan yang terjadi dengan COVID-19 ini, harusnya kita punya respon yang sama seperti Ayub, yang begitu mengalami satu pukulan keras dan telak, saudara, karena semuanya itu dia hilang, hartanya habis, dan kemudian anak-anaknya mati. Dia harus mendeklar dengan satu kalimat, yaitu apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Aku datang dengan telanjang, aku pulang ke rahim ibuku dengan telanjang. Terpujilah nama Tuhan. Nah ini adalah satu bagian menjadi respon buat kita semua. Nah mulai kita pelan-pelan kita menganalisanya, saudara. Yaitu apa? Jadi kita harus berpikir begini, saudara. Kita ada berkat lebih dari Tuhan. Kalau hari ini berkat kita kurang, Tuhan izinkan itu terjadi. Kalimatnya yang paling penting itu ayat 22. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Itu yang penting. Jadi ternyata respon, saudara, itu yang akan menentukan kualitas dari iman kita dalam menghadapi hari ini. Jadi saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, seharusnya dalam situasi seperti ini yang tidak menentu, PSBB kapan ditarik, kelonggaran kapan ditarik, dan ini akan terjadi. Kita harus punya kesepakatan, saudara, bahwa apapun yang terjadi, jangan sampai kita berdosa di hadapan Tuhan, menuduh Allah terhadap kita, kepada kita sesuatu yang tidak baik, saudara. Nah, jangan sampai kita menganggap bahwa Tuhan seolah-olah tidak berbuat hari ini. Tuhan seolah-olah lepas tangan, Tuhan seolah-olah tidak mendengar seruan kita. Tuhan seolah-olah meninggalkan kita. Tuhan seolah-olah menutup matanya buat kita. Tidak sih sebenarnya. Poin itu tidak sampai di situ, saudara. Kalau sampai di situ, saudara, maka kita ada kekeliruan cara pandang kita terhadap peristiwa yang terjadi hari-hari ini. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, tidak mudah kalau yang dialami oleh Ayub. Memang kehilangan anak atau kehilangan siapapun itu sangat menyakitkan. Tetapi Ayub punya statement yang tegas. Karena aku datang dengan telanjang, aku pulang dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan dan segala macam. Ini membuat kita, hati kita tenang begini. Kalau Tuhan itu yang miliki suami kita, istri kita, anak-anak kita.
maka Tuhan yang mengambil pulang. Harusnya itu kita sangat bersyukur karena Tuhan mengembalikan ciptaannya kepada posisi dia sebagai seorang pencipta. Kita tidak punya hak penuh terhadap mereka, tetapi kita punya hak untuk dapat menjaga, mengurus mereka. Tetapi Tuhan yang mengambil, dan itu adalah cara Tuhan yang terbaik. Supaya kita hari-hari ini jangan sampai kita itu berbuat yang kurang patut di hadapan Tuhan, kata Ayub. Supaya Ayub pun juga merasa bahwa dia tidak mau membuat kurang yang patut kepada Tuhan. Nah, ini penting bagi kita semua untuk menyadari bahwa hidup ini Tuhan yang atur sebenarnya. Nah, mau PSBB itu berakhir dan kemudian kita bisa aktivitas dengan the new normal nanti, saudara, dan kemudian ekonomi mulai bergerak, tapi tidak mudah juga. Memang analisa-analisa ekonomi kita memang landai dan kemudian akan beranjak. Tetapi saudara, jangan sampai putus asa, jangan sampai hilang kendali seolah-olah Tuhan tidak ada bersama dengan kita, seolah-olah Tuhan tinggalkan kita. Tetap bersyukur, jangan sampai kita salah menerjemahkan tentang peristiwa yang terjadi hari-hari ini. Kalau tidak, saudara, jadi kacau. Maka saya bilang begini, harta yang hari ini Tuhan berikan itu hanya dititipi oleh Tuhan. Tuhan juga suatu saat bisa ambil harta itu kembali buat dia. Artinya Tuhan ambil, dia bisa memberi, dia bisa ngambil, itu haknya dia. Hidup juga gitu, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Karena bukan kita porsinya dalam hal ini, saudara. Nah, kita harus sadar persis tentang peristiwa ini supaya kita tidak salah menerjemahkan apapun. Jadi patut bersyukur, saudara. Nah, kita lompat ya, saudara, ya. Kita mau lompat ke pasal 42, saudara. Nah, di pasal 42 itu kan ujiannya luar biasa ya, saudara, ya. Jadi 10 anak Ayub itu mati, kena angin dan badai. Hewan peliharaannya dicuri orang, kena bencana, ada api datang dari langit dan segala macam, saudara, ya. Nah, ternyata, saudara, di ayat 42 adalah pasal 40 adalah pasal terakhir di dalam Ayub, saudara. Nah, di pasal terakhir di Ayub pasal 42 ini menarik sekali, saudara, yaitu kenapa? Ada beberapa tips bagian, karena memang kalau kita di pasal 2, pasal sampai pasal 41 memang ada sahabat-sahabatnya yang memberikan penghiburan konyol sebenarnya, saudara, ya. Tetapi Ayub memberikan sebuah contoh yang baik, saudara. Kalimatnya di ayat pertama saya akan bacakan buat saudara. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu," kata dia, "bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Artinya apa? Artinya semua ini kita lihat bahwa ujungnya nanti bahwa tidak ada rencana Tuhan yang sedikit pun miss atau salah dalam keadaan apapun. Kalau hari ini kita lihat semua itu perubahan terjadi, saudara. Kemana-mana kita sulit dan apa segala macam. Tetapi sampai satu titik kita simpulkan bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Nah, ini penting, saudara. Nah, untuk mencerna ayat ini, saudara, bahkan kita harus masuk dalam sebuah emosional yang dibangun oleh Ayub secara khusus. Ketika dia melihat bahwa anak-anaknya mati 10 orang, hartanya habis, saudara. Bahkan istrinya suruh dia mengutuki Allah. Bahkan Ayub itu pernah borokan dari kepala sampai kaki. Dia lewati fase-fase itu sampai dia berkata, saudara, kalimat yang tegas. Yaitu apa? Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Artinya apa? Terlalu mudah Tuhan untuk melakukan hari ini bagi saudara dan saya. Bagi hidupmu, bagi segala kehidupan saudara itu sangat mudah sekali, saudara. Dia akan lakukan perkara-perkara yang besar dalam hidupmu, saudara. Dan dia akan mengerjakan segala sesuatu di luar dari apa yang kau pikirkan. Jadi dia mengerjakannya itu begitu luar biasa. Dia bisa mampu mengerjakan itu bagi saudara. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Waduh, hebat sekali. Nah, ini yang membuat spirit saya, spirit saudara itu harus punya keyakinan bahwa Tuhan mampu untuk melakukan segala sesuatu. Jadi kita akan tahu, saudara, bahwa nanti ujungnya ini Tuhan tidak gagal. Ujungnya ini Tuhan sanggup berbuat sesuatu yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, saya minta saudara stop untuk keluarkan statement-statement, pikiran-pikiran yang salah, saudara. Bahwa menyikapi ini bagaimana nanti ekonomi begini. You stop untuk bersungut-sungut. Stop untuk mengeluh dalam segala situasi apapun hari ini. Sudah mulai kita tenang, berdiam diri dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Allah sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidupmu.
Jadi saudara, kita harus punya rasa optimis yang kuat dan teguh dalam hal ini saudara. Nah Ayub itu sudah babak belur ibaratnya. Dia sampai bilang begitu, aku tahu sekarang bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kualitas rohani lagi diuji hari ini. Dan kita tahu bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dan Allah sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Saudara yakin ya? Kalau saudara yakin, usahamu akan mengalami satu lompatan. Amin saudara. Engkau akan lihat saudara. Ada satu terobosan yang Tuhan akan buat. Anak-anak Tuhan, orang-orang benar. Tidak akan pernah kehabisan akal. Karena Tuhan yang akan memberikan hikmat buat mereka. Dan saya punya keyakinan kalau Allah mampu untuk melakukan segala sesuatu. Harusnya kita sebagai anak Allah. Yang ada Kristus dalam hati kita. Kita harus yakin. Allah akan melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kita udah mulai nih ya. Dalam hal-hal ini nih penting. Baru kita tahu. Ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. 17. Ayat 10 bilang begini. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaan dahulu. Saudara kan saya bilang tadi. Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Bagi Tuhan tidak ada rencana yang gagal. Apa artinya? Ada terobosan. Akan Tuhan kembalikan 2 kali lipat segala sesuatunya. Tapi ingat. Kita harus tetap dalam kesetiaan yang Ayub katakan. Jangan sampai aku perkataan aku. Walaupun Ayub pernah memang di pasal kedua dan pasal 41 itu memang ada satu keluhan-keluhan. Tetapi itu cepat Ayub langsung berbalik. Keluhan itu hanya dalam diri dia. Tapi dia tidak berbicara. Maksudnya menghujat kepada Allah. Supaya dia tuh sadar persis. Dan dia langsung berbalik minta ampun kepada Allah. Bahkan dia pernah tegur istrinya. Dia bilang udah kamu ngomong seperti perempuan gila aja. Kamu hanya mau menerima yang baik. Yang buruk tidak kamu terima. Ayub tuh sangat positif sekali untuk melihat keadaan hari ini saudara. Keadaan pada saat itu. Sehingga kita diajar sih banyak hal ya. Untuk tetap berpikir positif saudara dengan kondisi hari ini. Tetapi kita juga tidak boleh menutup kreativitas kita yang Tuhan sudah berikan. Yaitu lewat hikmat-hikmat yang Tuhan berikan. Apa cara Tuhan dan saya tidak tahu. Tetapi Tuhan akan membuat sesuatu yang luar biasa. Karena tadi yang saya bilang. Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dan Ayub akan dikembalikan 2 kali lipat. Dia berdoa untuk saudara-saudara ya. Saudara kalimat ini penting sekali saudara. Ayat 11. Kemudian datanglah kepadanya semua saudara laki-laki dan perempuan. Dan semua kenalannya yang lama. Dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur. Dan oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita. Dan sebuah cincin emas, saudara. Jadi ada penghiburan juga datang buat Ayub pada saat itu. Nah kemudian di ayat yang ke-12 itu menarik. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya. Yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba. Dan 6.000 unta. 1.000 pasang lembu. Dan 1.000 ekor keledai betina. Wah ini hebat nih saudara. Apa saudara yang saya dapatkan di sini? Artinya begini. Kalau kita lewati sebuah suffering hari ini dengan ketekunan dan kita tahu bahwa yang mengalami ini bukan hanya kita, ada banyak orang yang sedang mengalami hal yang sama yang seperti kita alami, tetapi kita tidak sedikit pun membuat hal-hal yang kurang patut kepada Tuhan, tetapi kita belajar untuk bersyukur. Kita punya iman bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Itu adalah dasar pijak rohani kita untuk melihat kualitas dari rohani kita. Maka ada lompatan-lompatan saudara. Nah ini saya minta maaf kepada saudara sekalian. Agar saudara hari ini coba untuk berpikir positif dan berkata positif dalam segala hal. Dan ketika engkau berpikir positif dan berkata positif. Maka di saat itulah engkau tidak melakukan sesuatu yang tidak patut di hadapan Tuhan. Tapi kamu melakukan sesuatu yang selayaknya di hadapan Tuhan. Ini penting sekali saudara. Nah pada saat itu akhirnya Ayub mengalami penghiburan. Dia mengalami satu lompatan saudara 2 kali lipat. Dia dapat 14.000 kambing. Tadinya 7.000 kambing habis mati. Dapat 2 kali lipat jadi 14.000. Dia tadinya ada 500 keledai betina mati. Sekarang dikembalikan oleh Tuhan 1.000 keledai betina. Tadinya ada 500 pasang lembu. Dikasih lagi oleh Tuhan 1.000 pasang lembu saudara kalimatnya. Yang tadinya ada 3.000 unta. 3.000 unta mati ya saudara ya. Yaitu ada 3.000 unta mati habis.
Dikembalikan oleh Tuhan jadi 6.000 unta, saudara. Jadi semua dikembalikan 2 kali lipat. Nah, saudara punya keyakinan, kalau kita positif dalam segala situasi dan kita mengakui bahwa bagi Tuhan tidak ada rencana Tuhan yang gagal, dan Tuhan mampu untuk melakukan segala sesuatu. Tadi saya bilang, dia akan membuat lompatan-lompatan dalam hidup kita. Yang penting cuma satu, jangan fokus kepada lompatannya. Jangan fokus kepada kelipat gandaannya. Tapi fokus yaitu apa? Dalam keadaan suffering hari ini, kita tetap bersyukur. Dalam keadaan suffering, jangan sampai keluarkan kalimat yang tidak baik terhadap Tuhan. Dalam keadaan suffering seperti ini, engkau tetap melihat segala sesuatu ujungnya pasti ada jalan keluar. Dalam keadaan seperti ini, engkau punya keyakinan Tuhan punya segala cara untuk tolong saudara. Dalam keadaan seperti ini, engkau punya keyakinan juga bahwa Tuhan akan memakai engkau menjadi Allah Tuhan dalam situasi hari ini. Itu yang penting sekali. Jadi nilai-nilai positif, nilai-nilai yang baik yang kita bangun saudara bagi kehidupan kita, kehidupan keluarga kita dan luar biasa. Nah, saya tidak mau membahas tadi yang sudah selesai saudara, bahwa anak Ayub meninggal dan semua hartanya habis. Kita sudah selesai dengan kalimat itu saudara. Nah, ini kalau sudah dibahas di situ saudara, ini jelas sekali. Apa itu? Ia juga kalimatnya, ayat yang ke-13. Mendapat 7 orang anak laki-laki, kalimatnya. Dan 3 orang anak perempuan. Waduh, hebat ya saudara ya. 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan saudara. Jadi dikembalikan lagi anaknya. Jadi totalnya anaknya sebenarnya 10 ya saudara ya. 10 meninggal dapat lagi 10. 7 orang anak laki-laki dan kemudian 3 orang perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yehimima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga adalah Keren Hapus. Nah, di kalimat ya di ayat 15, di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Saudara, hebat sekali. Biasanya anak perempuan gak dapat milik pusaka, dikasih sama Ayub. Wah, warisan. Hebat ya saudara. Jadi anak-anaknya ini dia paling cantik pada zaman itu saudara, dan kemudian dikasih milik pusaka oleh ayahnya. Dan memang benar-benar ayahnya mengalami satu lompatan yang luar biasa sekali saudara. Boroknya hilang, sembuh dan segala macam. Nah, ini adalah satu bagian kebenaran yang tidak bisa disangkali saudara. Kita harus punya keyakinan saudara bahwa badai ini akan berlalu, situasi ini akan berlalu, walaupun tidak berlalu atas seizin Tuhan, tetapi kita juga harus tetap berpikir positif. Jangan sampai engkau tidak patut terhadap perkataanmu kepada Tuhan, tetapi perkataan-perkataanmu perkataan yang wajar, perkataan yang baik, perkataan yang positif kepada Tuhan. Nah, ini penting untuk kita perenungan saudara. Nah, hebat. Ayat yang ke-16 saudara itu penting sekali. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat saudara. Hebat. Jadi Ayub tuh panjang umur 140 tahun. Mungkin dia borok udah borok dari kepala sampai kaki. Tapi dikasih di kesembuhan dia dapat umur 140 tahun. Dia bisa lihat anak cucu sampai 4 keturunan. Oh, hebat. Itu berarti berkat luar biasa buat Ayub. Ayub mengalami satu lompatan yang luar biasa. Kalimat berikut di terakhir 17. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umurnya. Aduh. Jadi artinya saudara, ending dari sebuah kehidupan orang benar itu dalam keadaan sulit secara ekonomi, dalam keadaan kesulitan yang sedang dialami, tetap bersyukur. Ada lompatan-lompatan. Jadi saya bilang hidup mati ada dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Aku datang dengan telanjang, aku pulang dengan telanjang. Maka ini konsep bahwa harta yang kita miliki, hidup kita adalah milik Tuhan. Harta yang miliki adalah milik Tuhan. Jadi kalau hari ini memang ada masalah dalam hal itu, ya Tuhan izinkan itu terjadi. Tetapi Tuhan akan mengembalikan. Ingat, bagaimana cara kita merespon segala keadaan itu akan menentukan kualitas rohanimu. Dan Tuhan akan memberikan sesuatu kepada kita seturut dengan kehendak Dia, bukan kemauanmu. Ini penting sekali supaya saudara tidak salah tafsir. Panjang umurnya Ayub 140 tahun, dia melihat keturunan sampai keempat dan mati tua dan lanjut usia. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, nah di bagian ini saya sudah memberikan sebuah rangkuman saudara, yaitu nanti saudara yang mau bertanya bisa masuk Q&A. Udah ada 5 orang, ada 4 orang yang mau masuk bergabung. Oke, ini saya akan kasih tahu nih Ayub ya saudara ya. Jadi yang tadi baru masuk, saudara yang baru ikut bergabung sama saya, ini saya sudah memberikan peta konsepnya, integritas Ayub ya. Dia orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut Tuhan, dia menjauhi kejahatan. Jadi ini integritas Ayub.
Saudara, dia punya kualitas secara rohani bagus, secara karakter juga bagus sekali dia. Jadi moralnya oke, ini orang luar biasa sekali. Dia anaknya pesta pora, dia mau mempersembahkan supaya anak ini tidak sampai salah di hadapan Tuhan. Nah ini bagus sekali, ini orang sebagai papa baik. Ekonomi Ayub ini saudara, tadi saya sudah kasih tahu, dia terkaya di zamannya khusus di daerah timur. Dia punya 7.000 kambing, dia punya 3.000 unta, dia punya budak yang banyak, 500 keledai betina, 500 pasang lembu saudara. Ya tadi itu ya saudara bisa lihat, yaitu kekayaan Ayub secara ekonomi. Terjadi goncangan, turbulence, dan kemudian ini dia peristiwanya. Ujian Ayub ini saudara ternyata tidak mudah. Anaknya 10 orang itu meninggal seketika, kena angin dan badai, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Dan hewan peliharaannya dicuri orang oleh beberapa orang yang tadi beberapa suku. Saudara kalau baca tadi sudah jelas ya. Dari Sheba ada yang curi dan segala macam. Orang Kasdim juga curi dan kemudian ada api datang dari langit ya saudara ya. Jadi hewan peliharaan dia habis. Kayak contoh kita hari-hari ini ya, toko banyak yang ditutup dan segala macam. Yang kayak tergerus secara ekonomi saudara, dan banyak faktor ya saudara yang saudara bisa memberikan alasan ekonomimu sedang drop dan segala sesuatu. Memang Ayub memang lewati sebuah fase tapi dia bisa menang saudara, karena dia bilang kalimatnya tadi, aku datang dengan telanjang, kembali dengan telanjang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itu kalimat yang positif saudara, itu penting sekali. Jadi kita jangan merasa semua milik kita saudara. Nah kemenangan Ayub ini adalah yang terakhir nih bagus sekali, yaitu pertama dia berdoa untuk sahabatnya. Dia berdoa untuk sahabatnya, terus kemudian ada penghiburan yang datang dari saudara-saudaranya. Ada yang juga kasih berkat cincin emas juga kepada dia. Saudara kalau lihat tadi di pasal 42. Dan kemudian kambing dombanya 2 kali lipat diberikan oleh Tuhan jadi 14.000. Terus kemudian untanya yang tadi 3.000 hilang menjadi 6.000. Terus kemudian pasang lembu yang tadi 500 hilang sekali dikembalikan 1.000. Terus kemudian keledai yang betina yang tadi 5.000 hilang dikembalikan 10.000. Usianya Ayub jadi 140 tahun, panjang umur dia, lanjut umur juga. Melihat keturunan sampai generasi keempat, terus kemudian dia mati tua dan lanjut usia. Saudara kalau baca pasal 42, jangan sampai pasal 41 diabaikan. Jadi saya selalu bilang begini, di mana ada berkat, tapi dimulai dengan sebuah suffering. Maka selalu ada suffering, ujungnya pasti ada berkat. Bicara ada berkat, pasti ada suffering, itu begitu aja. Potato supaya kita ada margin di mana kita ada keseimbangan, supaya tidak overconfidence. Dan juga jangan sampai engkau kurang patut berbicara kepada Allah. Nanti saya akan masukkan ini ke Instagram saudara ya. Nah ini saudara, ini poin-poin ini penting bagi kita. Supaya kita memahami dalam kondisi ekonomi saat ini. Sebenarnya saudara tidak boleh hari ini kita kurang patut berbicara sesuatu yang tidak baik ya. Jadi kita jangan menghujat, segala macam saudara, jangan berpikir sesuatu yang salah tentang Tuhan. Bahkan berpikir yang salah tentang peristiwa yang terjadi. Jangan sampai putus asa ya saudara ya. Walaupun kita tidak tahu coronavirus ini sampai kapan, dan kita tidak tahu kapan ini akan stabil. Orang bilang ini sampai 2 tahun lah, 1 tahun dan segala macam. Yang penting ingat ya, kalimat tadi Ayub bilang apa? Kalimatnya apa? Bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Itu penting. Jadi kata itu menjadi tagline kita. Bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Kalimatnya, dan tidak ada rencanamu yang gagal. 2 kata itu penting. Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dan 2 kata ini menjadi pegangan bagi kita dalam situasi hari ini. Maka itu menjadi satu frame dalam pikiran kita mengenai si Ayub secara khusus. Nah kita ambil contoh Ayub supaya dia pernah bilang tariklah perkataanku yang tidak baik. Gitu ya. Jadi kalau hal-hal itu ada kita harus buang supaya kita tidak punya kata-kata yang salah. Supaya mengalami satu lompatan yang Tuhan berikan bagi kita. Nah saudara-saudara, saya akan membuka ruang pertanyaan. Dan saya sudah lihat ada beberapa orang yang sudah masuk ke pertanyaan. Dan komennya saya buka kembali. Saudara bisa menyampaikan di komen juga. Tetapi lebih baik di Q&A supaya saya bisa dapat menjawabnya dengan baik. Oke saudara, saya akan jawab dulu. Ada beberapa orang yang sudah masuk. Apakah dalam kesusahan salah berharap mukjizat? Tidak salah. Boleh dong, dalam kesusahan berharap mukjizat boleh. Kita harus bergantung sama Tuhan. Jadi setiap ada kesusahan yang harus dilihat, kesusahan ini apa benefit rohaninya buat kita.
Kalau benefit rohaninya buat kita makin kita tekun dengan Tuhan, bersandar sama Tuhan, dan kita punya keyakinan Tuhan melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal, itu berarti pola pikir kita sudah positif seperti Ayub, saudara ya. Nah, mukjizat itu adalah impact dari rasa kita melihat peristiwa itu dengan kacamata yang positif, sehingga mukjizat itu impact begitu ya. Oke, jadi boleh aja, tetapi mukjizat itu impact ya, bukan sebuah tujuan. Nah, tujuan awal dari sebuah penderitaan atau kesusahan hari ini adalah makin kita bergantung, melekat, punya iman yang teguh, dan kita punya keyakinan jangan sampai engkau keluarkan kata-kata yang kurang patut kepada Tuhan. Nah, tadi berdasarkan konteks Alkitab ya, Pak. Jadi sebenarnya Pentakosta itu berapa kali ya, Pak? Waduh, saya nggak ngerti ini, saudara ya. Ini beda jalur ya, beda jalur ya. Jadi Pentakosta itu adalah hari pencurahan Roh Kudus. Jadi bicara tentang pergerakan kuasa Roh Kudus gitu ya. Oke, Pak Petra, saya mau minta pendapat tentang memilih pilihan hidup. Terima kasih. Berdoa ya, Mbak ya. Pilih teman hidup, berdoa aja. Nah, berdoa kalau cewek ya berdoa, lihat juga gitu loh, jangan model ganteng juga, setidaknya ada apa kayak kerjaan lu. Ganteng gak ada kerjaan, capek bro. Makan tuh ganteng. Ya, jadi boleh tanya sama Tuhan ya. Oke, masih aja ya tanya ya teman hidup ya. Salam Pak, salah satu sifat Tuhan itu adalah selalu memberi. Bagaimana dengan hubungan dengan Tuhan yang beri dan Tuhan yang mengambil? Wah, hebat sekali nih pertanyaan ini. Ya, saudara Bapak ya. Jadi sifat Tuhan itu memberi dan mengambil. Karena hak penuh, otoritas dalam dunia ini adalah Allah yang memiliki. Artinya hidup kita Dia yang punya. Anak kita Tuhan berikan, istri juga Tuhan berikan. Jadi ibaratnya Tuhan ini sedang meminjamkan aja sama kita. Dan harta yang diberikan sama kita nggak bawa pulang juga kok. Segala sesuatu kita datang dengan telanjang, kita pulang dengan telanjang. Ayub tuh mau kasih tahu kepada kita sebenarnya bahwa apa arti hidup kita. Kita pakai pakaian bagus dan sekarang mau bermerek. Atau kita pulang dengan telanjang juga. Kita datang nggak bawa apa-apa, kita pulang juga tidak bawa apa-apa. Saudara bisa perhatikan ya, setiap bayi yang keluar dari rahim ibunya pasti nangis semua, saudara. Tetapi kenapa orang meninggal tidak ada yang nangis ketika ada di peti jenazah? Orang meninggal, kamu lihat nggak, ada nggak di peti jenazah itu orang yang meninggal itu dia nangis? Tidak, yang nangis itu yang ditinggalkan. Itu uniknya. Hidup itu paradoks, saudara. Jadi waktu seorang bayi keluar dari rahim ibunya nangis dia. Kita orang tua lihat dia ketawa, iya anakku lucu gitu ya. Ya kan, aduh anak saya lucu deh begitu loh. Ya kita lihat begitu. Anak ini nangis kita nggak bilang diam enggak. Malah kita bilang apa? Oh jantungnya supaya bagus. Oke, hidungnya lucu kayak papanya, kupingnya lucu gitu, kupingnya kayak mamanya dan segala macam, saudara. Ungkapan-ungkapan keluar dari mulut kita. Anak itu nangis, kita ketawa. Unik ya. Nah, waktu orang meninggal ada di peti jenazah, dia tersenyum, kita yang nangis. Kenapa kita nggak tersenyum? Pasti lu dimarahin sama keluarganya. Jadi ini hidup paradoks banget, saudara. Nah, cara pandang kita dengan cara pandang Tuhan berbeda sekali, saudara. Jadi hidup kita adalah punya Tuhan. Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi. Selagi masih hidup kita harus jadi berkat, kata Paulus. Jadi selagi aku sih mau pulang, kata Paulus. Tapi kalau aku mau pulang selagi aku masih hidup, aku harus jadi berkat. Itulah pentingnya. Jadi Pak, kalau Tuhan yang memberi, Tuhan mengambil, karena Dia yang punya hak otoritas. Kita ini hanya orang yang sementara. Dan kita hanya tinggal di dunia sementara. Dan Tuhan kasih kita berkat untuk kita kelola dengan baik. Maka ini penting sekali untuk kita pahami ya Pak ya. Saya buka usaha sudah 13 tahun. Bulan ini saya tidak bisa sewa ruko, tapi saya tetap percaya Tuhan pasti tolong kami. Amin. Iman itu. Ini perkataan yang patut dicontoh. Dan ini perkataan yang baik untuk dapat dipahami. Jadi artinya apa? Harus tetap punya harapan, pasti Tuhan tolong. Itu hebat. Jadi cara pandang kita menghadapi masalah itu harus positif. Kalau enggak kita jadi bahaya ya. Peristiwa negatif kita negatif makin berat. Tapi kalau peristiwa negatif kita lihat dari kacamata positif, itu membuat kita jadi kuat ya. Oke. Makasih ya. Shalom Pak Petra, apakah yang dimaksud dengan baptisan api? Waduh. Baptisan api. Jadi ini selalu ya, gambar api itu adalah Roh Kudus, ada digambarkan seperti api ya, seperti lidah-lidah api, tapi bukan api loh. Jadi seperti lidah-lidah api, itu Roh Kudus digambarkan seperti lidah api. Jadi ada kegairahan spirit yang luar biasa. Kalau Roh Kudus itu adalah api, kita nggak berani nyalakan kompor karena dipikir itu api itu adalah Roh Kudus, bukan itu. Nah, Roh Kudus itu seperti burung merpati juga, seperti tiupan angin, semua seperti. Jadi yang dilihat adalah karakter daripada tools-tools itu, saudara. Jadi api itu semangat yang berkobar-kobar, biarlah rohmu menyala-nyala seperti api dan segala macam. Roma 12 itu jelas. Itu seperti burung merpati, itu Roh Kudus dari ketulusan dan segala macam dan kesetiaan, seperti angin dan begitu berhembus dan segala macam, ada kesejukan dan segala macam.
itu adalah seperti digambarkan seperti itu, tapi tidak seperti itu. Artinya bentuknya tidak seperti itu, tapi seperti. Kalimat seperti itu menyerupai ya saudara ya. Pak, tentu Ayub bisa kembali keadaannya, pasti dibutuhkan relasinya dibangun terus dan rajin. Iya benar. Jadi memang Ayub itu kalau kita baca dari pasal 2 sampai pasal 21 memang ada satu turbulensi yang luar biasa sekali, saudara. Istrinya suruh menghujat karena dia dapat borok, terus saudara-saudaranya mencoba untuk menghibur dia, tapi perspektif berbeda dengan Ayub. Ayub juga melihat sesuatu yang melihat ini ada cara Tuhan di balik ini, dan Ayub sempat juga berbicara keluh kesahnya dia, tetapi tidak menjadi sentral. Ayub juga menarik perkataan dia kembali dengan perkataan-perkataan dia. Ada juga itu goncangan gitu, tapi endingnya adalah happy ending, yaitu Ayub bilang tadi, aku tahu bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal dan Tuhan mampu untuk melakukan segala sesuatu. Itu yang tadi Ayub katakan ya. Pak, bagaimana cara mendidik anak sejak dini di zaman sekarang ini supaya takut akan Tuhan? Tiap hari aja bangun persekutuan doa dengan dia. Jadi bangun persekutuan doa dengan dia supaya kita kalau anak itu masih dalam kandungan, rajin-rajinlah ngomong sama bayi itu dalam kandungan. Maksudnya kita bisa ajak ngomong, kita berdoa, baca firman Tuhan. Kalau anak itu masih baik, kita bantu, kita berdoa sama dia. Walaupun dia tidak mengerti, tapi dia sudah mendengar. Jadi ada satu bahasa-bahasa yang sudah keluar sejak dia kecil. Dan biasakan anak-anak kita untuk apapun dia bergantung sama Tuhan. Nah, ini penting untuk membangun satu pondasi rohani supaya anak-anak kita bisa berdiri tegak, still firm, dan tidak bergerak dalam setiap situasi dan kondisi yang terjadi di tengah-tengah perubahan zaman yang akan terjadi, dia akan datang ini lebih berat lagi ya. Oke, ada pertanyaan, kita berusaha positif tapi orang di sekeliling sudah tidak punya semangat, gimana menyikapinya Pak? Nah ini dia, jadi kita jangan sampai dikalahkan oleh situasi dan kondisi. Positif kita itu adalah positif yang punya rasa optimis yang tinggi. Walaupun ya ibu atau bapak, kondisi kita itu orang-orang di sekitar kita kurang merasa bahwa mereka punya rasa optimis. Setidaknya ada kita yang punya optimis untuk melakukan itu. Dan kita harus punya semangat. Kalau kita tidak lagi ada rasa semangat, waduh udah habis kita. Saya juga harus semangat saudara. Kita dalam keadaan begini kita harus semangat. Sampai kapan gereja akan dibuka? Orang bilang departemen agama dibuka, iya sampai kapan? Kita juga tidak tahu. Kita lakukan aja. Artinya gereja itu fisik. Mungkin orang datang ke gereja. Dengan begini kan saya bisa share firman Tuhan. Saya bisa bagi firman Tuhan. Dan saya bisa menyampaikan sesuatu yang baik. Saudara bisa dikuatkan. Bagi saya cukup itu jadi berkat. Jadi kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh hilang akal. Kita tetap semangat untuk berbuat sesuatu yang baik ya saudara ya. Shalom Pak Petra, terima kasih firmannya malam ini. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Oke, makasih ya, Tuhan berkati juga. Terus kemudian perkataan Yesus saat menghardik angin ribut untuk diam dan tenanglah. Dan mungkin saat ini Tuhan Yesus katakan untuk kepada anak-anaknya untuk diam dan tenanglah, karena dia akan meredakan keadaannya. Oke. Ya itu tafsiran, tapi saudara saya mau ingatkan yang sederhana, kita harus tenang dalam segala hal. Terlalu mudah. Hari ini Tuhan tuh bisa putar balikan keadaan kok. Dia bisa berhentikan segala sesuatu dengan cepat. Dia bisa kembalikan keadaan itu dengan sangat cepat sekali. Dia bisa lakukan semua itu. Jadi kita harus punya keyakinan teguh. Biarlah waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Saya pernah sampaikan tentang Kairos. Nanti saudara bisa lihat di tayangan di YouTube ya saudara ya. Nah ini penting. Oke, ini ada teman-teman semua. Saya percaya apapun yang terjadi di atas diri kita, itu semua atas rencana dan seizin Tuhan. Ya oke, benar, tepat, itu penting sekali. Itu optimis ya saudara ya. Jadi saudara-saudara kita hari-hari ini coba punya rasa kepercayaan diri yang tepat, tetapi jangan sampai overconfidence. Kita punya rasa bergantung sama Tuhan ya saudara ya. Saya ingin memberikan sebuah kesaksian sederhana ya saudara ya. Kalau kita melihat dan mengukur berdasarkan pikiran kita, banyak hal kita tidak mampu untuk menjalankan kehidupan kita loh hari-hari ini. Kita misalnya contoh, ada satu masalah di dalam kehidupan kita pribadi maupun keluarga dan segala macam. Tapi kita mau cepat masalah itu selesai, tapi ternyata tidak.
tunggu waktunya Tuhan. Ya, kita butuh ketaatan, konsistensi, dan berbuat yang baik. Nah, ini penting. Nah, saudara, apalagi kalau dalam dunia usaha, apapun saudara yang saudara lakukan hari ini, ya saudara sudah mulailah ya, tenang dulu, ada pikiran yang positif untuk melangkah dengan baik. Kemarin ada orang yang memberikan kesaksian sama saya lewat DM, dia udah beli masker, harganya udah tinggi, terus kemudian sekarang harga masker turun, sedangkan dia punya stok yang banyak. Bagaimana cara jualnya? Ternyata ada orang pembeli nanya sama dia, jual masker nggak? Iya. Dia kasih tahu harganya berapa, langsung dibayar semua. Itulah cara Tuhan. Nah, hal-hal yang demikian ini sering sekali kita tidak dapat berpikir, tapi Tuhan memberikan tepat pada waktunya. Maka benar ya 1 Korintus 2 ayat 9, yang apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul dalam hatimu, itu Tuhan sediakan. Tuhan itu punya segala cara kok untuk melakukan yang terbaik. Ya saudara ya. Jadi kalau kita tidak punya rasa optimis, ini wah udah kacau nih. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus, oke, ini ada pertanyaan lagi ya. Kalau kita salah jalan Pak, terus bagaimana langkah kita supaya kita dapat pertolongan Tuhan kembali? Jadi saya mau kasih tahu buat saudara, kalau saudara punya pemikiran demikian, kalau saudara salah langkah ya minta pengampunan sama Tuhan, supaya kita ada dalam track Tuhan yang tepat. Itu sederhana banget sebenarnya. Inti supaya kita dapat pertolongan dari Tuhan, yaitu apa? Kesadaran diri untuk kita mengakui kesalahan kita, tetapi di saat bersamaan juga kita juga merasakan pertolongan Tuhan. Waktu kita sadar diri, Tuhan sudah tolong kita sebenarnya. Karena tidak mungkin kita sadar diri tanpa Tuhan yang tolong kita. Nah, itu dia poinnya. Pak, apakah ada batasan memberi di dalam kekurangan kita? Nanti kita akan bahas di hari Kamis. Apakah batasan memberi di dalam kekurangan kita? Jadi lebih baik memberi waktu bukan karena engkau berlebih, tapi dalam keadaan engkau kurang pun engkau tetap memberi. Ini kualitas. Nanti kita akan lihat janda sarfat dan segala macam. Nanti konteksnya kita akan lihat ke arah sana. Apakah kita dalam keadaan seperti ini menutup kita untuk dapat juga berbagi kepada banyak orang? Nah, ini penting sekali saudara ya. Nanti kita tidak bicara materi, tapi kita akan bicara kepada hal yang sangat spiritual saudara ya. Shalom Pak. Apalagi nih batasannya? Oke dia. Shalom Pak, apakah corona salah satu tanda akhir zaman? Ini adalah sebagai corona ini sebagai satu keadaan dunia yang hari ini sedang mengalami satu virus, sebuah sebab akibat saudara ya. Jadi kemarin saya sudah sampaikan tentang hal ini. Ini orang bilang teori konspirasi, ada yang bilang natural dan segala macam. Karena dunia sudah berubah sekali ya saudara ya. Dunia sudah berubah sekali dan iklim sudah kacau, waktunya musim panas jadi musim hujan, begitu kebalik jadi udah kacau sekali. Jadi ini ada feedbacknya juga karena itu. Kalau bilang tanda akhir zaman ya sah-sah aja lah. Pokoknya yang paling penting hari ini kita dekat dengan Tuhan. Dan kita hal-hal yang lain kita tidak perlu lagi kita bicarakan. Karena saya sudah sampaikan di topik-topik sebelumnya, nanti sudah bisa lihat. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, di bagian kita pada hari ini ada beberapa kesimpulan yang saya mau sampaikan bagi kita. Yaitu yang pertama saudara, bukan berarti orang benar tidak ada pergumulan. Orang benar juga pasti ada pergumulan. Jangan kita mengertinya orang benar tidak ada pergumulan. Kalau Mazmur 91 itu penyakit sampar itu orang sudah terima, saudara, konteksnya dia sudah kena, baru dilihat ada perlindungan Tuhan gitu loh. Jadi ada blok, ada perlindungan Tuhan, ada coveringnya Tuhan, konteksnya gitu saudara ya. Jadi orang benar juga diizinkan sakit, orang benar diizinkan juga ada mengalami drop secara ekonomi, orang benar juga diizinkan menghadapi sebuah masalah. Tapi yang membedakan orang benar menghadapi masalah apapun tetap rasa bergantung sama Tuhan luar biasa, dan dia tidak pernah salah berpikir tentang Tuhan. Itu penting. Yang kedua saudara, yang saya mau memberikan kesimpulan yaitu apa? Tidak ada apa yang kita miliki itu milik kita semua, tidak. Kita hanya dipinjamkan oleh Tuhan, baik materi, posisi, jabatan, suami, istri, anak. Tuhan tuh yang punya mereka, bukan kita. Kita hanya diizinkan Tuhan untuk menikmati, memelihara dengan baik, mengurus mereka dengan baik, memanage berkat Tuhan dengan baik. That's it. Yang lain nggak perlu lagi kita pikirkan, gitu ya. Jadi kalau Tuhan mau ngambil itu haknya Tuhan. Tapi kalau kita setia, nanti ada cara Tuhan juga untuk mengembalikannya lagi.
Dan Tuhan pasti akan berbuat sesuatu yang baik. Yang ketiga, saudara, setiap hal yang saudara alami dalam hidupmu tidak boleh sedikit pun mengeluarkan kalimat-kalimat pengumpat, kalimat-kalimat menyesal, kalimat-kalimat negatif, kalimat-kalimat kutuk. Itu harus dibuang. Kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang positif, kalimat-kalimat yang optimis, dan kita yakin pasti Tuhan akan berbuat sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Kalaupun kita sempat terlontar kata-kata yang tidak baik dalam keadaan susah ini, aduh kenapa demikian, ya udahlah minta ampun sama Tuhan. Kita minta supaya Tuhan pulihkan kita lah ya. Saudara, jadi kalau ada terlintas pikiran kita apapun, kita udah minta dipulihkan oleh Tuhan. Dan yang keempat, saudara, nanti ketika Tuhan pulihkan segala sesuatu, ingat, jangan lupa bersyukur pada Tuhan. Karena dia akan kembalikan, dia akan buat lompatan, terobosan-terobosan. Hari ini engkau tidak tahu bagaimana cara Tuhan. Nanti dia akan membuat terobosan-terobosan yang luar biasa. Dan ini Tuhan yang akan membuat segala sesuatu dengan luar biasa. Dan Tuhan yang akan bekerja dengan begitu luar biasa di dalam kehidupan pribadimu dan keluargamu. Dan kita akan nikmati kok tentang pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan yang terakhir, yang kelima, saya kasih tahu bagi kita semua. Doa kita supaya kita bisa lihat anak cucu kita sampai keturunan keempat. Itulah iman kita. Yang paling penting, tetap takut Tuhan, berserah sama Tuhan, dan jangan tinggalkan Tuhan. Doa saya supaya Indonesia cepat dipulihkan oleh Tuhan. Dan kalaupun memang coronavirus ini tetap terus berjalan, biar Tuhan yang akan tolong. Teman-teman tadi dari Amerika, dari Belanda, tadi saya lihat ada beberapa dari Itali, teman-teman baik yang sudah selalu masuk, dan teman-teman juga tadi dari Balikpapan, dari Lampung, dari Medan, teman-teman semua, terima kasih sudah tetap setia mengikuti live Instagram saya, dan saya akan terus melakukan ini sampai nanti Tuhan kasih hikmat saya untuk melakukan hal-hal yang lain lagi. Tapi yang tentunya yang saya akan bahas adalah sesuai dengan konteks yang terjadi. Saudara tadi sudah pegang 5 hal ini, saudara bisa pegang. Saya doa buat saudara supaya saudara tetap terus kuat dalam Tuhan. Saudara juga berdoa buat saya supaya saya tetap kuat dalam Tuhan, diberikan kesehatan oleh Tuhan, dan biarlah Tuhan pasti dipermuliakan. Nah, ada teman dari Bali, Ellen, dan kemudian dari Bogor juga bersyukur, terima kasih orang-orang yang setia dari beberapa tempat, Jakarta tentunya iya, dan dari beberapa tempat yang lain, yang Palembang, thank you, terima kasih. Orang-orang Kemayoran nih saya lihat nih, oke, semua Tuhan berkati kita. Saya mau berdoa buat saudara, dan kita juga berdoa untuk Indonesia. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah bekerja dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Turunkan Tuhan orang yang menderita COVID-19 dan jumlah kematian diminimalkan, jumlah yang sembuh dimaksimalkan. Kami berdoa Indonesia dalam perlindungan Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmat untuk Pak Jokowi sama semua level paling terendah supaya untuk ambil keputusan yang tepat. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Dan kami yakin sampai hari ini dan sampai kapanpun Tuhan yang kami sembah tidak pernah gagal, dan Engkau sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Hari ini kami optimis Engkau bersama dengan kami sampai kapanpun juga. Terima kasih semua yang mengikuti live Instagram ini, diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan ketemu pada hari Kamis, dan kita akan membahas topik ini terus, dan kita lihat bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan kesulitan yang terjadi anak-anak Tuhan, baik dalam segi ekonomi maupun dalam kehidupan mereka mengalami degradasi, supaya kita melihat contoh-contoh yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita, dan tentunya Tuhan dipermuliakan. Tetap kuat dalam Tuhan, sehat selalu, dan lakukan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.